Ya, pemirsa, sebuah perjalanan yang tidak instan seorang Airin Umar sampai ada di posisi sekarang sebagai Wamen Ekraf. Semua dijalankan dengan paten. Tapi saya jadi penasaran ini, sebenarnya siapa sih sosok yang menginspirasi Ibu Airin hingga menjadi pribadi dan berada di titik sampai sekarang ini? Orang tua kali ya. Orang tua. Spesifiknya apa ya yang paling benar-benar dipegang nilainya? Kalau mama selalu mengatakan apapun yang kamu lakukan, apapun juga yang orang bilang, kamu cuma bertanggung jawab kepada isi hati kamu doang. Itu kalau dari mama kan. Kalau dari papa, nggak ada satupun juga kesulitan yang diberikan ke kamu yang tidak bisa kamu solve sebagai manusia. Karena ya yang di atas sayang sama kamu. Oke. Kami mengetahui kan dirimu itu kan dari startup dulunya kan. Ya. Startup itu adalah sesuatu yang fluid, yang fast paced, yang impromptu banget begitu. Dan sekarang Kak Airin tuh berada di lingkungan yang kaku, birokrasi yang kaku. Yang kalau tadi dibilang itu kan menyuruh apa atau meminta tolong apa pasti siap. Tapi kita udah tahu nih, ini udah rahasia umum. Oh, tadi saya nyuruh apa cuman? Gimana ya? Soalnya bisa aja mereka tuh nggak paham. Betul yang sekali. Asal siap aja, tapi pas udah pergi pemimpinnya baru nanya, tadi Jarius ngapain nih gue nih? Kayak gitu kan. Semangat ABS tuh, asal Bapak senang. Kayak gitu. Itu menimbulkan side eyes gitu nggak sih? Menimbulkan orang-orang yang lama yang bilang, nggak gitu cara kerja di sini. Ya kayak pasti. Gitu dari awal udah kamu tahu apa? Ya benar. Ini birokrasi nggak seperti ini. Government nggak seperti itu. Aku yang oke, baik. Kalian belajar kan? Jadi by action sajalah. Contohnya dress code. Kan I always wear sneakers gitu loh. Dan sampai sekarang ya tetap pakai sneakers. Saya rasa dari kita membawa diri dari ngomong ya. Jadi dari awal aku udah bilang, I don't have the cut gitu loh. I don't look like one. I don't speak like one. I don't think like one. Are you sure you want me to be in the cabinet? Kan. Jadi sebenarnya dari awal kan sudah di preempt seperti itu. Jadi pas masuk memang teman-teman masih bingung gitu loh. Timnya aku juga pasti bingung. Cuman ya setiap hari aku nanyain siap-siap ngapain, mau siap apa. Coba kalau misalnya saya suruh loncat dari sini, siap juga? Enggak kan? Udah, ayo ngomong. You have your own voice. Itu yang selalu saya katakan kepada tim saya, you have your own voice. Sekarang Ibu Airin yang bikin aku kadang tuh jump scare, ada banyak sekali sebenarnya kreator-kreator kita itu kan keren ya. Tapi kadang sering dibilang jago kandang nih, jago kandang. Tapi di satu sisi saya juga tahu untuk menjual produk mereka di luaran sana itu juga susah sekali. Nah ini seperti apa sih tantangan di balik layar yang sebenarnya? Itu ada benar ada salahnya sih mengenai jago kandang sih kan, karena kenapa? Kandangnya kita itu sudah sangat besar sekali. Jadi untuk bermain di sini saja sudah ya setiap hari jadwalnya udah full. Sebagai contoh apa sih, aku nggak bisa ngomong nama tapi ada band lah yang saya rasa sudah bisa go international, fansnya udah banyak. Kenapa sih nggak mau go international ya? Jawabannya di Indonesia aja aku weekend aja susah untuk waktu dengan keluarga. Jadi kan itu bukan jago kandang tapi pernyataan bahwa market kita itu sudah cukup besar. Nah, kalau untuk ke luar negeri, ada nggak sih yang sudah kita lakukan? Di Ekraf itu fokus saya distribusi sama marketing. Make sure kalau semua orang mendapatkan panggungnya untuk dilihat gitu loh. Kalau sudah dilihat, maka ada kemungkinan opportunity untuk dibeli akan meningkat, ya kan? Jadi tugas saya satunya adalah mendorong hal tersebut. Apa sih yang sudah kita lakukan? Tahun lalu kan kita ada di Osaka World Expo ya. Osaka World Expo kan kita exhibit dan itu satu ajang di mana semua buyer seluruh dunia ada. Tapi ngelihat dari sana aku lihat ini cuman Osaka nih. Aku pengen market Jepang. Maka dari itu aku extend sehari pas ke Tokyo kita bisa ngomong brand ke salah satu department store terbesar lah di sana kan. Di sana ya saya hand carry barang-barang Indonesia karena kan budget terbatas ya kan nggak bisa bawa semua berangkat. Ya udah kan aku punya ya luggage lah. Ya udah aku isi dengan barang-barang Indo, tak bawa. Aku bilang ini loh, this is the showcase of Indonesian products, Indonesian creatives. Would you be interested untuk bawa ini ke sana? Mereka sangat kagum banget. Kamel? Aku mau belok sedikit sih berbicara tadi kan bicara kemajuan zaman ya. AI. Langsung iya. Ayo nih. Untuk orang yang awam it's scary. Yes. Scary. Malah aku dalam segi musik misalnya atau dalam banyak bidang orang hati-hati jangan ini AI ntar lo bakal keganti dia sama AI gitu. Itu very common loh ya, orang berpikir itu bahwa AI itu sebenarnya sesuatu yang mengancam bukan malah mempermudah sebenarnya kerjaan mereka. How do you tell people about that? For me AI itu sebenarnya itu salah kita semua. Apalagi kita yang di sini. Karena pas waktu kecil, kita berharap apa? Ada orang, kita bisa memiliki ilmu menduplikasi diri. Supaya kita bisa main-main, ada yang ngerjain PR. Benar kan?
Kita ada nih, banyak dari kita itu berharap kalau kita bisa menduplikasi diri supaya kita punya lebih banyak waktu lagi untuk mengerjakan sesuatu yang kita sukain. Ya kan? AI itu satu kan, makanya hati-hati, be careful what you wish for. Kedua, AI itu sebenarnya hanyalah sebuah tools. Kita itu mirip dengan peradaban di mana internet pas masuk banyak banget pro and kontra dan banyak banget yang akan di-replace, ya kan? AI juga sama nih. Kita itu sangat beruntung banget kita hidup di dua era yang berbeda. Yang berbeda di one lifetime gitu loh. Jadi lessons-nya luar biasa banget kan. Nah, AI ini sebuah tools yang form and shape-nya belum ketahuan. Namun yang pasti adalah segala sesuatu yang repetitif itu bisa di-replace oleh AI. Jadi sebagai manusia kalau kita berasa bahwa kita itu ciptaan Tuhan kan, udah pasti kan, ciptaan Tuhan dan kita punya akal sehat dan punya hati yang paling penting. Hati ini tidak bisa di-replace oleh siapapun juga. Inovasi dan kemampuan kita untuk berpikir di luar apa yang sudah ada sebelumnya, ini tidak akan bisa di-replace oleh AI. Tapi selama setiap hari kita muncul ide-ide baru dan kita bergerak terus maju, maka kalau yang mau duplicate silakan, that was yesterday. Gitu loh. Dan kita terus maju, terus melangkah terus. Buat saya ini AI itu memberikan sebuah urgency kepada kita semua untuk truly become the highest potential as a human being. Menyambung cerita di mana sekarang menciptakan segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan AI, dengan kreasi yang sudah ada. Banyak orang yang malas bikin melaporkan ini, Bu, haki. Hak intelektual, padahal penting untuk dilakukan dan bagi banyak orang rasanya ribet. Gimana tuh, Bu? Kalau dari ekonomi kreatif kita ada satu direktorat yang khusus untuk membantu fasilitasi pendaftaran haki. Tapi saya mau katakan ini, haki ini sebenarnya mirip dengan tadi berhubungan dengan AI ya. Kalau kita ngelihat di dunia digital atau internet, budaya dari Indonesia itu kan milik Indonesia, ya toh. Tapi budaya Indonesia tidak terlalu banyak diupload secara recordings ke dalam digital, bentuk digitalisasi. Masih banyak ada di museum, ada di bentuk tertulis. Yang terjadi apa? Pada saat kita mengetik di sana, yang keluar adalah bukan yang budaya Indonesia. Ya kan? Ini kan sebenarnya mirip dengan hak cipta juga gitu loh. Jadi di era AI sebenarnya sekarang ini memepetkan kita untuk make sure kita mendata history kita yang kita ada. As we speak right now we are creating history kan. Ada yang nyatet nggak? Itu satu kan. Kedua yang sebelumnya orang-orangnya masih ada nih. Kita harus mencatat segera mungkin supaya ke depannya di dalam pada saat our future generations bertanya di dalam AI, peradaban Indonesia and our rich cultures are there as a difference. Kalau enggak, satu dunia bakal jadi shopping mall, bakal jadi sesuatu yang sama persis gitu loh. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi kan sebenarnya menambah optimisme dan juga semangat kita ya. Aircraft ini bisa memiliki peranan yang sangat luar biasa. Apalagi dengan target 8% ini diharapkan Aircraft bisa menyumbang kontribusi terhadap ekonomi kita. Jujur saja Bu, apakah ini sangat realistis untuk kemudian dicapai? Apabila kita semua kolektif menganggap bahwa ekonomi kreatif bukanlah sebuah hobi, maka itu sangat possible. Dan ini sudah dibuktikan di negara lain. Saya nggak mau nyebut yang terlalu jauh deh. Di Thailand aja, ekonomi kreatif menurut World Economic Forum adalah top 5 contributor terhadap ekonominya. Indonesia menurut aku dengan 280 juta orang dan semuanya kreatif semua, ini kita hanya perlu mendorong dari segi monetizations and distributions ya. Apabila ini terjadi, maka kita bisa mencapai ke 8% itu. Ada satu tab yang namanya Creator Tab, di mana anak-anak juga atau yang muda, ini udah ngangguk-ngangguk kan, bisa create digital assets. Digital assets itu apa sih? Pas kita main game, ini gamer nih, belanja skin kan? Apa? Belanja skin kan? Sebelum nikah ya? Sebelum nikah ya. Ini kalau nggak bisa pulang dia. Bagaimana? Jadi yang belanja skins, kemudian yang belanja armors, itu kan ada kreatornya. Kreatornya nggak melulu adalah game developernya loh. Itu bisa dari komunitas. 5 tahun yang lalu, salah satu platform tersebut menyebutkan bahwa mereka akan mendistribusikan 40% dari revenues-nya mereka kepada kreatorsnya mereka. Revenues mereka pada saat itu 300 juta US dollars. Dan dengan perkembangan teknologi sekarang, we have to really rethink about existing business models. Karena yang baru sudah ada. Dan the natives are all here. Jadi 8% bisa. Pertanyaan. Oke, singkat saja. Apakah di 2040, 2045 gitu bisa mencapai itu? Jadi kita bukan cuma negara yang punya pemain, tapi kita juga bisa memproduksi game. Karena banyak banget orang-orang Indonesia pun yang kerja buat di 2 perusahaan tersebut. Jadi animator ada, programmer ada, kasih cerita juga ada, kayak gitu. Terakhir ke Soekarno-Hatta Terminal 3 kapan?
Terakhir kali itu 10 days ago. iya, beberapa ini yang lalu. Coba, next time ke sana, belok kanan ke yang paling ujung. Di sana ada Game Corner. Iya. Ya kan? Game Corner itu memperlihatkan apa? Semua game karya anak bangsa yang sudah memenangkan awards di luar, di Amerika, di Jepang, di Korea, di Malaysia, di Singapura. Jadi sudah ada. Tapi kenapa Indonesia tidak banyak yang tahu? Karena pangsa pasarnya atau yang membeli kebanyakan dari luar. Nah, kalau kita ngomongin mengenai konsol-konsol tersebut, Indonesia dan satu lagi yang kalau dari PC tuh kita belinya kan. Iya. Kalau itu kebanyakan dari segi bukan mayoritas ya, tapi a huge chunk of it, of the games produced adalah Indonesia. Menghasilkan nggak? Menghasilkan. Nah, iya. tapi kita selalu melihat e-sports dan game development dijadiin satu. Padahal ini adalah dua industri yang totally different. Game development adalah meng-create sebuah games, ya kan? Kalau e-sports adalah kayak the soccer match lah ya, it's like a match gitu loh. Maka ini adalah industri sportainment yang mana ekosistemnya ada media, ada caster, ada komentator dan kawan-kawan. Ini beda sekali. Mungkin banyak yang merasa kalau kenapa sih ini nggak pakai game Indonesia aja gitu kan. Kekuatan kita itu saat ini bukan di mobile games. Kekuatan kita saat ini di konsol sama di PC games. Dua ini. Karena kalau kita ngomong mobile games itu modalnya gedenya di marketing. Bukan di yang bikin, bukan di gadget atau bukan dibikin. Nah, kita itu sangat kreatif banget, bukan hanya games digital, bahkan board games juga. Kita punya banyak sekali dan sudah dapat international recognitions. Dan kita sebagai aircraft ya kita mencoba untuk mendorong ke ruang-ruang publik, contohnya seperti bandara. Oke, strategi sudah tertata pemirsa, ekonomi diharapkan merata dan semangatnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Airin. Tapi bagaimana kalau ternyata sang bulldozer juga lebih turun tangan lagi, tidak hanya tadi di masalah teknologi dan juga aircraft, tapi terkait dengan tradisi bangsa. Sesaat lagi kita akan intip peran besar Airin Umar di balik kemeriahan Imlek 2026 yang luar biasa. Sesaat lagi di Q&A. Sebagai anak Gen Z, kamu nanya. Sejauh-jauhnya kita melangkah dan setinggi-tingginya kita melompat karena teknologi dan inovasi, kita harus mengingat kalau kita nilai kemanusiaan yang ada dan budaya kita yang mengakar.